Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 05 TPLP 029 dengan mata kuliah Machine Learning. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang materi klasifikasi hewan menggunakan algoritma KNN. Pertama-tama di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotaan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Setiawan Dwi Prakoso. Selanjutnya ada Vicky Maipon, Satria Giovan, Egy Eka Putra, Akbar Hadi, dan Resin Luji Mispar. Kita masuk ke dalam materinya. Langkah awal yang perlu disiapkan yaitu menggunakan import yang diperlukan. Import yang pertama ada pandas. Pandas yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Yang kedua ada import matplotlib.pilot as plt. Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi data. Yang ketiga ada import seaborn as SNS yang digunakan untuk visualisasi data yang lebih menarik dan informatif. Setelah kita melakukan import, kita selanjutnya akan membaca datasheet. Sebelum membaca datasheet, kita akan menguploadnya datasheet terlebih dahulu. Di sini kami memiliki datasheet hewan yang akan kita gunakan. Setelah kita mengupload, kita akan menampilkan 10 baris pertama yang akan bisa kita gunakan selanjutnya. Di dalam 10 baris pertama ini banyak sekali kolom-kolom. Yang pertama ada nama hewan, jenis hewan, ukuran, tempat tinggal, golongan hewan, jumlah kaki, yang akan kita gunakan di langkah selanjutnya untuk mengklasifikasi hewan sesuai yang kita inginkan. Perkenalkan, nama saya Vicky Mebron. Saya dari kelas 05 TPLP 029. NIM saya 11 10 11 40 19 25. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya yaitu Setiawan. Materi yang selanjutnya yaitu menerangkan tentang karakteristik data. Karakteristik data yaitu memberikan informasi tentang kolom, tipe data, dan jumlah nilai nolnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini sudah tertera tipe data dan jumlah kolomnya. Tipe datanya apa saja? Yaitu ada nama hewan, jenis hewan, ukuran, tempat tinggal, dan di sini nilai nolnya semua sama. Selanjutnya yaitu statistik deskripsi. Statistik deskripsi itu mencakup semua kolom atau termasuk semua kategori. Bisa dilihat dari hasil di bawah ini bahwa semua tipe itu sudah ada ketika kita run. Selanjutnya yaitu mengenai data yang hilang. Mengenai data yang hilang, kita bisa menggunakan perintah print data lalu is null. Setelah itu kita menambahkan sum. Jangan lupa kita tambahkan kurung awal dan tutup kurungnya. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini tidak ada data yang hilang. Kenapa? Karena di sini nilainya berupa 0. Apabila nilainya 0 itu tidak ada data yang hilang. Ketika kita bisa melihat data yang hilang, ketika run itu ketika di sini di nama hewan atau di jenis hewan atau ukurannya itu terdapat nilai 1 atau lebih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egy Eka Putra dari kelompok 4. Saya di sini ingin menjelaskan tentang klasifikasi hewan berdasarkan jumlah kaki dan klasifikasi berdasarkan jenis hewan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan klasifikasi hewan berdasarkan jumlah kaki.
Pertama-tama kita lihat dulu kondisi awal. Kode ini akan berjalan jika dataset diwakili oleh data yang memiliki kode jumlah kaki dan nama hewan. Ini memastikan bahwa data yang akan diklasifikasikan memiliki informasi yang relevan. Yang kedua, pengelompokan. Dari grouping jumlah kaki, nama hewan, uplit baris ini mengelompokkan dan berdasarkan nilai unik pada kolom jumlah kaki setiap kelompok. Nama-nama hewan yang sesuai dikumpulkan menjadi sebuah list. Dan setelah kita memasukkan semua kode itu, kita akan melihat hasil outputnya. Dan di hasil outputnya, hasil pengelompokan kemudian dicetak dalam format yang mudah dibaca, menunjukkan jumlah kaki dan daftar hewan yang termasuk dalam kelompok tersebut. Dan saya akan menjelaskan tentang klasifikasi berdasarkan jenis hewan. Pada klasifikasi berdasarkan jenis hewan, pada bagian ini sangat mirip sekali dengan bagian yang sebelumnya, atau bagian klasifikasi hewan berdasarkan jumlah kaki. Pada bagian ini, hanya saja kali ini kita mengelompokkan dilakukan kolom jenis hewan. Menjadi hasilnya itu akan menjadi daftar hewan yang tergolong dalam setiap jenis hewan. Yang misalnya herbivora, carnivora, omnivora. Dan hasilnya itu sudah ada di bagian kolom tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Giovan dari kelompok 4 ingin mengajukan presentasi teman-teman saya. Yang pertama adalah dataset ke-6 yaitu mengelompokkan hewan berdasarkan golongan dari dataset. Input dataset harus memiliki kolom golongan hewan, kategori hewan, dan nama hewan. Hasil yaitu menampilkan daftar hewan yang dikelompokkan berdasarkan golongan. Contoh output: golongan hewan mamalia seperti gajah, harimau, golongan hewan burung, elang, golongan hewan reptil, ular. Jika kolom tidak ada, maka akan menampilkan pesan bahwa kolom tersebut tidak ditemukan. Kemudian yaitu fungsi utama untuk klasifikasi hewan berdasarkan golongan secara otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Adi Agustiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi berdasarkan tempat tinggal hewan. Nah, di sini ada data group atau tempat tinggal, yang dimana mengelompokkan data berdasarkan kolom tempat tinggal atau nama hewan. Terus ada juga apply atau list. Ini untuk setiap kelompok mengambil kolom nama hewan dan mengubahnya menjadi sebuah list. Nah, terus saya juga akan menjelaskan mengenai for tempat tinggal nama hewan init, nama hewan in tempat group items, yang dimana melakukan iterasi melalui setiap kelompok dan mencetak nama tempat tinggal beserta daftar hewan yang tinggal di sana. Nah, terus di sini juga saya akan menjelaskan mengenai visualisasi perbandingan golongan hewan dan tempat tinggal hewan. Di sini ada SNS count plot yang fungsi dari library Seaborns untuk membuat grafik batang yang menghitung jumlah kemunculan setiap kategori dalam sebuah variabel X atau golongan hewan. Hue sama dengan tempat tinggal. Mengatur sumbu X sebagai golongan hewan dan memisahkan data berdasarkan tempat tinggal menggunakan warna yang berbeda. Terus opsi lainnya ada judul grafik, label sumbu, legenda, rotasi label, sumbu X, dan pengaturan layout. Nah, untuk grafiknya, di sini grafik batang yang dihasilkan akan menunjukkan jumlah hewan dari setiap golongan yang tinggal di berbagai tempat. Dengan melihat grafik ini, kita dapat melihat hewan dominan di setiap tempat. Hewan mana yang paling banyak ditemukan di hutan, padang rumput, dan sebagainya. Terus untuk membandingkan distribusi hewan, membandingkan proporsi hewan dari berbagai golongan di tempat yang berbeda.
menganalisis hubungan antara golongan hewan dan tempat tinggal. Apakah ada pola tertentu antara jenis hewan dan tempat tinggal? Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resinus Parluji. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, kesimpulan. Dataset yang dianalisis memuat informasi yang sangat kaya tentang berbagai jenis hewan, mencakup atribut seperti jumlah kaki, jenis, golongan, serta tempat tinggalnya. Dataset ini dalam kondisi yang sangat baik karena tidak ditemukan adanya nilai yang hilang. Hal ini membuat dataset siap digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa memerlukan banyak pembersihan data. Terdapat 3 kategori jumlah kaki yang mencerminkan keragaman morfologi hewan. Sekian dari saya, terima kasih.